Ketika tongkat dipegang oleh Sunan Bonang, tampak tongkat itu menjadi emas. Terus berulang hingga akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga Muda atau Brandaloka Jaya menyadari menyadari kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di Ngasai Ngaji Kisah-Kisah Sufi. Kali ini kita akan menengahkan sebuah kisah Sufi yang ada di Pulau Jawa, ya. Dahulu kala ketika Kanjeng Sunan Kalijaga masih muda, beliau terkenal sebagai seorang berandal yang dikenal dengan Brandaloka Jaya. Suatu ketika Brandaloka Jaya atau Raden Syahid Muda sedang melakukan perampokan, ternyata yang dicegat atau yang dirampok atau yang dibegal adalah Kanjeng Sunan Bonang. Lalu ketika itu Raden Syahid mencegat Sunan Bonang lalu berkata, "Berikan hartamu kepadaku," kata Brandaloka Jaya. Lalu Sunan Bonang mengambil tongkatnya, dan ketika tongkat dipegang oleh Sunan Bonang, tampak tongkat itu menjadi emas. Lalu betapa gembiranya Brandaloka Jaya karena akan mendapatkan tongkat dari emas. Tetapi anehnya ketika tongkat dibawa oleh Brandaloka Jaya, diterima, dipegang oleh Brandaloka Jaya, tongkat emas itu berubah menjadi kayu biasa. Lalu Kanjeng Sunan Bonang berkata kepada Brandaloka Jaya, "Kalau kamu ingin emas yang banyak, aku akan memberimu sebanyak buah cermai yang ada di pohon ini." Jadi ada sebuah pohon cermai, lalu Sunan Bonang mengambil beberapa pohon cermai, dan ketika pohon cermai dipegang oleh Kanjeng Sunan Bonang, ketika diberikan kepada Brandaloka Jaya, buah cermai yang semula menjadi emas menjadi buah cermai biasa. Kejadian itu terus berulang hingga akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga Muda atau Brandaloka Jaya menyadari kesalahannya. Maka lalu beliau meminta kepada Kanjeng Sunan Bonang untuk dibimbing ke jalan yang benar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kisah seperti ini hendaknya jangan dimaknani secara material. Ini adalah kisah simbolik, kisah spiritual yang disimbolkan dengan kisah-kisah material. Jadi jangan dimaknani secara material. Ketika kita membaca kisah-kisah sufi, membaca keagungan para aulia, membaca keagungan para wali, sesungguhnya kita harus membacanya dengan mata rohani. Kita tidak membacanya secara fisik, tetapi kita membaca secara rohani. Bahwa makna dari kisah ini adalah sesungguhnya nikmat Allah ketika diterima oleh orang beriman, maka orang beriman menyadari betul betapa berharganya nikmat itu. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan terasa tidak berharga. Misalnya bernafas. Bagi orang-orang biasa, bagi orang-orang awam, merasa bahwa nafas itu bukanlah nikmat, itu adalah hal biasa. Orang-orang awam atau bahkan orang-orang kufur merasakan nafas itu sebagai hal yang biasa. Tetapi bagi para wali, tetapi bagi para kekasih Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya dia nafas, dia sangat menghargai nafas itu. Nafas di dalam diri orang bertakwa, nafas di dalam diri orang beriman, nafas di dalam diri para wali, laksana emas yang sangat berharga. Sedangkan nafas pada diri orang-orang awam atau bahkan pada diri orang yang mengkufuri nikmat Allah, nafas bukanlah nikmat, itu adalah hal biasa.
Itulah makna dari kisah ini, bahwa segala sesuatu ketika berada di tangan orang beriman, di tangan para kekasih, barang yang di mata orang awam biasa, tetapi para wali sangat menghargainya. Kita bisa makan bagi para wali adalah nikmat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menikmati minum, mungkin bagi orang biasa itu nikmat yang biasa, yang mungkin tidak perlu disyukuri karena itu sudah biasa. Tetapi bagi para wali, nikmat bisa minum adalah kenikmatan luar biasa. Ini adalah salah satu makna, salah satu takwil yang bisa kita berikan kepada kisah Kanjeng Sunan Kalijaga saat bertemu dengan Sunan Bonang ini, bahwa sesungguhnya realitas ketika berada di tangan para kekasih, realitas itu laksana emas yang sangat berharga dan layak disyukuri. Tetapi ketika suatu realitas berada di tangan orang yang mengkufuri nikmat Allah, bahkan kadang-kadang nikmat luar biasa pun ditolaknya, nikmat yang luar biasa pun dianggapnya bukan sebagai nikmat Allah. Inilah hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa atau kisah dari Sufi, yakni kisah Kanjeng Sunan Kalijaga ketika bertemu dengan Sunan Bonang. Semoga kita semua dihadiahi oleh Allah hati yang bisa menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, kita bisa melihatnya begitu berharga. Bahkan kita bisa melihatnya laksana surga. Demikianlah kisah Sufi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.